Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulamihi fid dharain amin. Wallahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun ay hadhihi. Muqaddimatun ay hadhihi. Bermula ini yaitu pendahuluan. Bermula ini yaitu pendahuluan. I'lam ketahuilah olehmu. Alam ketahuilah olehmu. Tulis. Sudah. Anna fahmal aqaidil khamsina. Baca. Anna fahmal aqaidil khamsina. Bahwasanya faham akidah 50. Bahwasanya faham akidah 50. Tulis. Ya. Al-atiyati yang akan datang. Al-atiyati yang akan datang. Tulis. Yatawaqqafu yaitu ditetapkan. Yatawaqqafu yaitu ditetapkan. Atau dihentikan boleh juga. Sudah? Tulis. Tertinggal. Yatawaqqafu ditetapkan. Ya aqaidul khamsina itu. Ya akidah 50 kembalinya. Ala umuri salasati ala umuri salasati atas 3 perkara. Ala umuri salasati atas 3 perkara. Tulis. Al-wajibi yang pertama wajib. Al-wajibi yang pertama wajib. Wal mustahili dan mustahil. Wal mustahili dan mustahil. Wal jaizi dan jaiz. Wal jaizi dan jaiz. Tulis. Sudah? Baik. Kemarin kita sudah membahas tentang pengantar daripada kitab Kifayatul Awam, dan di sana dibahas tentang istilah akidah 50 dan bagaimana tentang taklidnya. Ketika orang bertaklid hanya ikut saja tanpa begitu memahami tentang dalil ijmali atau tafsilinya, maka sudah dibahas. Nah, sekarang musannif menjelaskan, ketahuilah olehmu bahwasanya pemahaman akidah 50 yang akan datang, maka itu tercakup, terhenti. Ya tawakafu itu kalau bahasa pesantrennya biasa kita menyebutkannya istilahnya tawakuf saja. Tawakuf itu ditetapkan ala umuris salasah, atas 3 perkara. Ya, seluruh yang 50 akidah itu dia terkumpul terhadap 3 per. Yang pertama, ada sebagian itu terkumpul dalam sifat-sifat ada lagi sebagian lagi wal mustahili, terkumpul dalam sifat-sifat Kemudian lagi al-jaizi, terkumpul dalam sifat-sifat jaiz. Ini kan kita sudah belajar akidah 50 ini di dalam kitab Aqidatul Awam. Nah, coba sekarang kita rincikan. Yang terkumpul dalam yang wajib berarti ada berapa tuh?
Berapa? Sifat wajib Allah ada berapa? 20. 20. Sifat wajib Rasul 4. 24. Kemudian yang tergolong daripada mustahil, berarti sifat mustahil Allah berapa? 20. Sifat mustahil Rasul 4. 24 juga. 24 tambah 24 48. Sifat jaiz Allah berapa? 1. Sifat jaiz Rasul 1. maka jumlahnya 50. itu dia. Nah, kita rincikan apa itu wajib. Itu maaf sebentar, itu adalah akidah-akidah yang 50. Nah, sekarang perinciannya ada istilah wajib, mustahil, jaiz. Wajib di sini wajib seperti apa? Apakah wajib seperti ta'rif ilmu fikih? Bukan, beda. Wajib di sini bukan wajib berdasarkan ta'rif ilmu fikih. Kalau ta'rif ilmu fikih, wajib itu kan sesuatu yang dilakukan berpahala, kalau ditinggalkan berdosa. Tuh, ya. Kita mulai. Falwa, ikuti Ustaz lagi lah. Fal wajibu maka bermula wajib. Fal wajibu maka bermula wajib. Tulis. Sudah. Huwa yaitu bermula ia wajib. Huwa yaitu bermula ia wajib. Tulis. Nah. Alladzi yaitu yang Alladzi yaitu yang la yatasawwaru tidak tergambar ya allazi tidak tergambar ya allazi. Tulis. Sudah. Fil aqli pada akal. Fil aqli pada akal. Maaf salah Ustaz. Ya tasawwaru tadi kembali failnya kemana? Allazi. Salah. Failnya di depan. Coret allazinya. Fil aqli pada akal. Udah ini failnya nih. Adamuhu oleh ketiadaannya allazi. Baca sama-sama. Adamuhu oleh ketiadaannya allazi. Tulis. Nah, sekarang Ustaz yang baca. Karena saya Ustaz hendak menyuruh kalian mengumpati Ustaz. Ayat tegasnya la yusaddiqu. Ayat tegasnya la yusaddiqu tidak membenarkan al-aqlu oleh akal. Ay la yusaddiqu tegasnya tidak membenarkan al-aqlu oleh akal. Bi'adamihi dengan ketiadaannya allazi. Nah, perhatikan. Apa itu wajib di dalam menurut ilmu akidah atau ilmu tauhid? Wajib berdasarkan akli ini namanya, bukan berdasarkan syar'i. Kalau berdasarkan syar'i itu wajib secara hukum agama Kalau wajib akli itu adalah wajib berdasarkan logika, akal. Tapi akal yang sehat. Nah, apa itu wajib? Wajib itu adalah sesuatu yang tidak mungkin atau tidak tergambar di dalam akal ketiadaannya. Berarti dia itu pasti itu wajib. Wajib itu kalau disingkat itu adalah dia itu pasti ada. Tidak mungkin tidak itu wajib. Wajib itu berarti kurang lebih kalau diartikan seperti wujud ada. Tapi wujud itu sendiri nanti termasuk sifat wajib. Jadi bukan wujud artinya. Intinya begini. Apa itu wajib? Wajib adalah
Alladzi la yatasarrafu fil aqli adamuhu, yang tidak mungkin di kepala kita ini, di akal kita ini tidak ada, jadi tidak mungkin. Contoh, Allah itu wajib ada, maka tidak mungkin Allah itu tidak ada. Gitu. Paham? Jadi Allah itu wajib ada, bukan artinya Allah itu mungkin ada, Allah berdosa, bukan. Itu syariat. Allah itu wajib ada, artinya maka di dalam pikiran itu la yatasarrafu fil aqli adamu, tidak mungkin ketiadaannya. Artinya Allah itu wajib ada, tidak mungkin Allah itu tidak ada. Contoh lain lagi, Allah itu maha mendengar, maka ketika itu adalah mendengar atau sama itu adalah sifat wajib, maka yang terbayang di pikiran kita adalah maka tidak mungkin Allah itu tidak mempunyai pendengar. Paham? Terbayang dah? Apa itu wajib? Sifat wajib lain apa lagi? Allah itu bako. Apa bako itu? Kekal. Nah, di sini kan tidak mungkin tergambar di kepala kita ketiadaannya. Kalau ke bako berarti ketiadaannya bako. Maka di dalam pikiran kita tergambar tidak mungkin Allah itu bisa mati. Allah itu tidak kekal, kada mungkin. Pasti Allah itu karena nanti kesananya kalau seandainya dia mati atau dia tidak kekal, maka dia sama seperti makhluk. Nah itulah pokoknya yang pasti dulu diingatkan, dihafalkan. Ta'rif wajib berdasarkan akli adalah wallazi la yatasarrafu fil aqli adamuhu. Tuh, ai la yusaddiqul aqlu bi'adamihi, tidak menerima, tidak membenarkan akal kita kalau dia tidak ada. Nah, contoh lain, kalau dari segi contoh nyata nih benda, katahayyuzi seperti condong, lil jarmi kepada benda, bagi benda. Tahayyuzi seperti condong lil jarmi kepada benda. Ai akhdhihi tegasnya mengambilnya. Jirim itu benda padat, penghapus, buku, meja, termasuk kita, itu jirim. Qadran akan ukuran. Minal faroghi daripada kelapangan. Sudah. Wal jirmu dan bermula benda kasyajari seperti kayu, wal hajari dan batu. Dah. Lanjut. Faidha qala, maka ketika berkata laka kepadamu syakhsun oleh seseorang. Faidha qala, maka ketika berkata laka kepadamu syakhsun oleh seseorang. Inna syajarata, sesungguhnya kayu. Inna syajarata, sesungguhnya kayu. Lam ta'khudh, tidak mengambil ia syajarah, ya kayu tadi. Mahalan akan tempat minal ardi daripada bumi. Masalan seumpamanya. Masalan seumpamanya. La yusaddiqu, maka tidak bisa membenarkan. La yusaddiqu, maka tidak bisa membenarkan. Akluka, oleh akalmu. Sudah. Bizalika, dengan demikian itu masalan. Sudah.
Lianna akhadhaha, karena bahwasanya mengambilnya kayu, ya mengambilnya syajarah sudah, mahalan akan tempat, sudah, wajibun yaitu wajib, la yusaddiqu, yang tidak bisa membenarkan, al-aqlu oleh akal, bi'adamihi dengan ketiadaannya. Sudah. Coba lihat, perhatikan. Contohnya seperti condongnya lil jermi kepada benda, ai akhdhihi qadran min al-farq, seperti seumpama benda lah. Benda itu pasti dia mengambil ukuran pada suatu tempat. Paham kan maksud saya? Kada paham? Nah, begini maksudnya, bahasa jelasnya. Sesuatu benda termasuk juga yang punya zat seperti kita. Nah, jirim itu yang punya zat, yang punya bentuk, seperti kita, meja, buku, pokoknya ini benda-benda nih. Benda dan manusia itu, hewan itu tuh adalah namanya jirim kalau dalam istilahnya. Nah, itu pasti mengambil tempat di suatu ruangan. Betul tidak? Oke, kalau masih belum paham begini contohnya. Sekarang Ardi duduk di sana, mengambil tempat enggak? Di mana tempat Ardi? Tuh, kantor ini ada ruangannya. Maksudnya tempatnya di mana yang Ardi ambil? Di ruangan kantor ini. Tuh di pinjong situ. Dari ukuran setinggi Ardi itu sampai di bawah itu, bisa kada orang lain lagi mengambil? Ardi, secara bersamaan Ardi di situ, orang lain umpat di situ juga, kawa ada? Sudah kawa saat diungsung kada tetap kawa. Nangar diungsung kan berarti dari sini ke atas. Ini kan dari kepala ke bawah. Bisa ke orang masuk lagi ke dalam? Kada bisa. Kecuali yang bisa tuh mungkin makhluk gaib, Pak. Masuk aja, masuk awak Ardi, mempasakan masuk awak Ardi. Kenapa makhluk gaib bisa? Karena mereka tidak mempunyai jirim, tidak ada zatnya. Contoh malaikat, hendak aku aja malaikat hendak duduk kayak Ardi, duduk, masuknya posisi Ardi duduk bisa, karena mereka tidak punya jirim. Ini yang punya jirim. Contoh kita, ini contohnya lagi sekarang. Ini adalah penghapus. Ustadz hendak mengandak ini di tempatnya penghapus nih. Kada kau lagi, nah bapak hendak dimintakan ke pun kada mau masuk, karena dia mempunyai tempat masing-masing. Gitu juga kalian. Itu namanya adalah istilah mahal tuh. Makanya Allah itu nanti qiyamuhu binafsi, Allah itu maha berdiri sendiri. Maka sifat mustahilnya Allah itu ihtiyaju ala syai'in, membutuhkan segala sesuatu. Itu mustahil Allah bagi Allah, karena Allah itu la yaftakiru ila mahalin aw ila mukhassisin. Allah itu tidak membutuhkan karena yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk seperti kita. Dimanapun kita berada, pasti kita butuh tempat. Tempat yang kita tempati. Sekarang ini tempat Ustadznya di lainnya. Nah, selingkaran ini dan setinggi ini inilah tempat Ustadz. Dan tidak ada satupun yang bisa mengambil tempat Ustadz ketika Ustadz di sini. Begitu. Kecuali yang mengambil adalah orang yang tidak atau makhluk yang tidak mempunyai jirim. Itulah perumpamaannya. Nah, ketika dikatakan seperti ini, ada yang mengatakan kepadamu, sesungguhnya pohon itu tidak mengambil tempat di bumi ini, seumpamanya. Maka otomatis ya musannif la yusaddiqu aqluka bidzalika.
maka otomatis akal kita tidak akan bisa menerima. Betul tidak? Ada yang menyambat pohon itu kadada tempatnya kada tumbuh di dunia ini gitu nah. Inya Allah ciptakan tapi inya kada tumbuh dan kada bertempat di tanah ini. Maka otomatis mustahil. Maka itulah istilah mustahil itu. Maka otomatis kata musannif lianna akhdaha mahalan wajibun, karena yang ngaran benda itu pasti atau wajib mengambil bagian tempat ketika inya ditempatkan di suatu tempat tersebut. Maka la yusaddiqul aku bi'adamihi, maka tidak menerima akal kita kalau tempatnya itu tidak diambil atau tidak ada. Paham? Oke, paham kan gambarannya kan? Nah, maka otomatis apa Ustadz Amun misalnya dia itu berlawanan dengan yang wajib ini. Contoh seperti tadi. Manusia tidak mengambil tempat ketika dia misalkan uji tidak mengambil tempat di dalam hidupnya, tidak membutuhkan tempat dalam hidupnya, maka jawabannya itu adalah mustahil. Nanti mustahil kita bahas ya. Uji kada berisi tempat di dunia ini ketika hidupnya, maka uji bukan uji tapi gondorowo. ya kan? Wal mustahilu huwa alladzi la yatasawwaru fil aqli ila akhirih. Allahu a'lam. Kita lanjut ke kitab Jarul Maknun. Allah